Seorang ibu kelelahan setelah seharian bekerja. Sesampainya di rumah, ia tahu salah satu anaknya telah membuat sandwich tapi tidak merapikan dapurnya lagi. Dia pergi ke lantai atas, lalu melihat ketiganya sedang mengerjakan PR. Harun, Kelly, dan Dimas semuanya menyangkal kalau telah membuat dapur berantakan. Tapi si ibu tetap tahu pelakunya. Siapa yang menurutmu berbohong dan bagaimana dia bisa tahu? Karena menteganya ada di bilah pisau sebelah kanan. Anak yang telah membuat sandwich berarti kidal. Dan anaknya yang kidal cuma satu, yaitu Dimas. Suatu hari saat cuacanya dingin, kamu sedang duduk di rumah menikmati secangkir kopi hangat sambil nonton film. Di luar, 4 anak tetanggamu sedang bermain. Ada Lily, Ruli, Tommy, dan Mark. Saat kamu berbalik, kaca jendelamu pecah terkena bola. Lalu anak-anak itu berlarian. Kamu tidak melihat pelakunya dan mereka semua tidak mau mengaku. Meski begitu, malam harinya, kamu menerima surat dari Lily. Dia tidak ingin mengkhianati teman-temannya, tapi dia juga anak yang baik serta jujur dan dia tak bisa tinggal diam. Jadi, dia memberimu surat dengan sedikit petunjuk. Di dalamnya hanya ada tanda tanya. Coba lihat lagi suratnya. Apa kamu bisa menebak siapa pelakunya? Tanda tanya itulah petunjuknya, question mark. Jadi, pasti Mark yang melempar bola itu. Seorang raja sedang kebingungan saat akan menyerahkan tahta kepada putranya. Dia memanggil semua putranya dan mengadakan turnamen unik. Kuda saja yang memutuskannya. Turnamen itu berupa balap kuda, tapi kuda yang paling lama sampai di garis finish yang jadi pemenangnya. Saat turnamen dimulai, tentu saja tidak ada yang bergerak, bahkan sampai 3 hari 3 malam. Jadi, turnamennya terpaksa ditunda. Ketiga pangeran berpikir keras untuk mencari solusinya. Keesokan harinya, mereka naik ke punggung kuda dan memacu kudanya secepat mungkin. Tapi sang raja tidak pernah mengubah aturannya. Kenapa mereka melakukannya dan apa solusinya? Ketiga pangeran itu menukar kudanya. Jadi, masing-masing memacu kuda milik saudaranya agar jadi yang tercepat. Kamu sedang apes di siang bolong karena terjebak di penjara bawah tanah milik salah satu penjahat paling terkenal. Wah, kamu harus keluar secepatnya. Di balik pintu pertama, ada Joker yang menantimu. Pintu kedua akan membawamu langsung menemui Freddy dari cerita Five Nights at Freddy's. Di balik pintu ketiga, ada monster Demogorgon dari film seri Stranger Things. Silakan pilih. Wah, mending pilih pintu kedua. Freddy sama sekali tidak berbahaya di siang hari kok, karena dia hanya bangun di malam hari. Semua uang di bank raib tanpa seorang pun melihatnya. Ruang penyimpanannya begitu kosong, cuma ada secari kertas yang tergeletak di lantai. Ada nomor yang tertulis di catatan tersebut, 17735. Polisi menangkap 3 penjahat paling terkenal di kota itu, Sally, Johnny, dan Steve. Tapi mereka tidak tahu tersangkanya. Lalu mereka mengundang detektif untuk memecahkan petunjuk itu. Dia pun berhasil mendapat jawabannya. Apa kamu juga bisa menebaknya? Kalau kamu balik kertasnya, angka-angkanya akan membentuk nama Sally. Hannah pergi bertugas ke kota terdekat dan menginap di hotel. Dia sedang bersantai sambil membaca buku setelah hari yang panjang. Lalu dia mendengar ada ketukan di pintu kamarnya. Si pengetuk pintu kebingungan dan berkata, "Oh, maaf, sudah mengganggu. Kirain ini kamar saya." Lalu dia pergi. Hannah tidak percaya kalau pria itu salah kamar. Kemudian, dia menghubungi pihak keamanan hotel agar menangkap orang itu. Kenapa dia sangat curiga? Pria itu mengetuk pintu. Kalau memang dia mengiranya sebagai kamarnya, seharusnya dia membuka pintu dengan kunci kamarnya.
Seorang anak petani ditangkap di istana raja. Sang raja murka dan tidak mau melepaskannya begitu saja. Dia menyukai segala jenis teka-teki, jadi dia memberi anak itu kesempatan untuk melarikan diri. Dia boleh keluar dari istana lewat salah satu dari 3 pintu. Kalau selamat, dia akan bebas. Di balik pintu pertama, ada singa yang belum makan selama 3 tahun. Di balik pintu kedua, ada 3 pembunuh pro. Dan di balik pintu yang ketiga, ada gas beracun. Anak itu menentukan pilihannya dan berhasil lolos. Dari pintu mana dia berhasil keluar? Dia pilih pintu yang pertama. Kalau singanya belum makan selama 3 tahun, pasti sudah mati dan tinggal kulit dan tulang saja. Seorang wanita muda, Melati, minum teh beracun dan meninggalkan catatan yang bertuliskan, "Aku sudah tak ingin hidup seperti ini lagi, jadi aku mengakhirinya sekarang. Ini bukan salah siapa-siapa." Namun polisi menyimpulkan kalau Melati minum teh itu karena dipaksa. Menurutnya, ada seseorang yang telah merencanakan semuanya lalu memaksa Melati. Setelah dilakukan analisis yang mendalam, bisa dipastikan kalau catatan itu memang ditulis oleh Melati. Tapi, tetap saja si polisi menahan si tersangka. Di rumah itu cuma ada 3 orang. Pacar Melati, Aji, kakaknya Mawar, dan rekan labnya Mia. Apa kamu bisa menebak pelakunya? Kalau huruf pertama di setiap kalimat disatukan akan membentuk kata Aji, nama pacar Melati. Melati pasti dipaksa Aji untuk menulis catatan itu agar terlihat kalau itu keputusannya. Tapi polisi berhasil membaca petunjuk Melati. Seorang pria jatuh dari lantai 3 di gedungnya. Dia memang baik-baik saja, tapi hilang ingatan sehingga tidak bisa mengingat kejadian yang menimpanya. Beberapa waktu sebelumnya, ada yang melihatnya sedang membersihkan jendela, jadi mereka mengira dia terjatuh. Namun, detektif ingin memastikan kebenarannya. Dia menuju lantai 3, membuka jendela, lalu melempar uang koin. Saat kembali, si detektif menyatakan kalau pria itu tidak jatuh sendiri, tapi karena didorong. Bagaimana detektif bisa tahu? Dia membuka jendela. Artinya, jendela itu sebelumnya tertutup. Kalau pria itu tak sengaja jatuh, jendelanya pasti tetap terbuka. Kamu terkunci di penjara bawah tanah. Di sana ada 3 pintu keluar, tapi rupanya tidak ada yang aman. Di balik pintu pertama, ada penjaga bertubuh besar dan kuat. Di balik pintu kedua, ada 3 anjing besar yang kelaparan. Di balik pintu ketiga, ada 2 roda gigi tajam yang sedang berputar. Pintu mana yang harus kamu lewati agar bisa lolos? Yang ketiga, roda giginya lumayan tinggi dari lantai. Jadi, kamu bisa merangkak di bawahnya. Kamu dan temanmu pulang saat larut setelah semua orang di rumah sudah tidur. Mereka tak tahu kalau kamu ada di luar dan seharusnya memang begitu. Di pintu masuk, tertera kode yang memintamu untuk mengetikkan angka selanjutnya. Temanmu benar-benar lupa, tapi kalau kamu tidak mengetiknya dalam 10 detik, alarmnya akan menyala. Apa kamu bisa menebak angka yang hilang? Kombinasinya hanyalah angka 2 digit, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Jadi, 6 digit lainnya adalah 1, 6, 1, 7, 1, 8, yang menjadikannya angka 16, 17, dan 18. Jamil adalah orang tua tunggal yang punya anak perempuan kembar 3. Saat bekerja sampai larut, dia mendapat telepon dari temannya yang memberitahu kalau dia baru saja melihat salah satu anaknya di sebuah pesta. Tapi temannya itu tidak bisa menyebutkan anak yang mana. Sesampainya di rumah, Jamil menginterogasi ketiganya siapa yang baru pulang pesta. Arum bilang dia mengerjakan PR sepanjang malam. Serina bilang dia membaca di luar. Emilia bilang dia habis bermain Uno. Jamil langsung tahu siapa yang berbohong.
Apa kamu juga tahu? Emilia, dia tak mungkin bermain Uno sendirian lah. Dia perlu lawan main. Kamu tersesat di hutan yang lebat. Hari semakin gelap dan kamu harus segera keluar dari sana kalau tak ingin bermalam di hutan. Untungnya, kamu melihat pondok kecil milik seorang penyihir. Dia berjanji akan menunjukkan jalan keluar kalau kamu bisa memecahkan teka-teki darinya. Ibunya Ava punya 3 anak perempuan, anak yang tertua bernama April, yang kedua Mei. Nah, apa kamu bisa menebak siapa nama anak yang ketiga? Kan ibunya Ava, jadi si bungsu pastilah Ava. Stephanie pulang ke rumah setelah lelah bekerja seharian. Dia bersemangat untuk segera menikmati es krim favoritnya setelah berendam air panas. Tapi saat dia membuka kulkas, es krimnya hilang. Stephanie tahu pelakunya pasti salah satu anaknya. Dia memanggil mereka dan bertanya, "Siapa yang udah ngabisin snack mama?" Johan bilang, "Aku baru nyampe rumah dan belum makan apa-apa." Henny bilang, "Aku nggak nyentuh es krim mama." Si bungsu Vira bilang, "Bukan aku." Stephanie langsung tahu siapa yang berbohong. Apa kamu bisa menebaknya? Pelakunya Henny. Dia langsung tahu ibunya membahas soal es krim meski Stephanie tidak menyebutkannya secara spesifik. Wah,